Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebatku. Baik. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak hebatku? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. 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 Alhamdulillah, hari ini semangat semua ya, Nak ya. Baik. Untuk memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Dan doa pada hari ini dipimpin oleh Ananda Noval. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah. Masih semangat anak-anak. Semangat. Tepuk bahagia. Bahagia. Baik anak-anak. Kita sekarang menyanyikan lagu wajib dulu ya untuk menambah rasa cinta tanah air negara kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Tolong di video. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah Baik anak-anak, sekarang sudah menyanyikan lagu wajib. Nah, sekarang semuanya, ayo Ibu pimpin ya. Kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Mantap, tepuk tangan dulu semua. Mantap, anak-anak hebatku, semangatnya luar biasa hari ini. Baik anak-anak, Ibu Guru absen dulu ya. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Muhammad Irham. Hadir, Bu. Andi Tenri Ratu. Hadir, Bu. Bintang Cahyo. Hadir, Bu. Fatima. Hadir, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anak hadir semua ya, luar biasa anak hebat-hebat Ibu Guru. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemu dan manfaatnya. Materi pelajaran pada hari ini, pengaruh perubahan sosial budaya dan teks eksplanasi. Tujuan pelajaran pada hari ini, 1, melalui pembelajaran pemecahan masalah, berbantuan media audiovisual, bahan ajar, dan LKPD, peserta didik mampu menemukan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dengan tepat. 2, melalui pembelajaran pemecahan masalah berbantuan media audiovisual, bahan ajar, dan LKPD, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. 3, melalui pembelajaran pemecahan masalah berbantuan media audiovisual, bahan ajar, dan LKPD, peserta didik mampu menyajikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. 4, melalui pembelajaran pemecahan masalah berbantuan media audiovisual, bahan ajar, dan LKPD, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Nah, adapun manfaat pelajaran untuk anak-anak hebatku pada hari ini yaitu 1, peserta didik mampu menemukan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dengan tepat. 2, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. 3, peserta didik mampu menyajikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. 4, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Masih semangat anak hebatku? Masih. Masih semangat. Ayo sama-sama kita tepuk semangat. Semangat. Tepuk bahagia. Bahagia. Hebatku. Baik. Nah, sekarang coba anak-anak hebatku perhatikan atau amati video tersebut dan diskusikan sebentar teman-temanmu dengan teman-temanmu ya. Ayo anak-anak hebatku tolong diperhatikan videonya ya. Rupanya kau yang bawa penyakit untuk mengantar kematianmu. Siapa kau? Orang yang akan mengantarkan nyawamu ke neraka.
Nah, baik anak-anak hebatku. Nah, setelah mengamati video tersebut, diskusikan bersama temanmu informasi apa yang kamu dapatkan dari video tersebut. Nah, anak-anak hebatku, coba kalian temukan apa yang ada pada video tersebut. Saya, Bu. Nuraisya, coba Nuraisya. Layar tancap. Layar tancap. Iya, layar tancap. Layar tancap kenapa, Nak? Layar tancap banyak orang menonton. Oh, banyak orang menonton. Nonton apa? Nonton film laga, Bu. Wah, mantap Umu nonton film laga. Bagus sekali. Wah, Umu tahu ya bahwa itu film tadi itu adalah apa? Film laga. Ya, apalagi? Apa yang kalian temukan di video tersebut? Tidak ada TV pemutaran film di alam terbuka, Bu. Banyak orang di Pemutaran situ, Bu. film. Apa kenapa? Ada tadi saya dengar. Banyak apa? Banyak orang di situ, Bu. Banyak Banyak. orang yang menonton, Bu. Banyak orang, Bu, yang sedang menonton film. Nah, tadi Mentari sudah katakan banyak orang yang menonton di alam terbuka. Bagus. Nah, anak-anak, silahkan tulis di LKPD-nya, Nak. Tadi informasi apa yang kalian temukan di video tersebut? Silahkan tulis. Sudah, Bu. Sudah ya, Mentari? Sudah, baik. Coba Mentari tadi, apa Mentari? Informasi apa yang kamu dapatkan pada video tersebut? Tentang apa di sana? Tentang pemutaran video di alam terbuka, Bu. Pemutaran video di alam terbuka. Nah, apa yang dia nonton di situ? Film laga, Bu. Film laga. Nontonnya layar di situ tadi layar tancap ya? Ada yang bilang tadi layar tancap? Iya, Bu. Iya, layar tancap. Kenapa bukan televisi? Nontonnya kenapa bukan televisi? Karena tidak ada televisi. Tidak ada televisi. Mana enggak ada televisi. Nah, kita akan mencari tahu ya, kenapa orang dulu masih menggunakan layar tancap. Nontonnya pakai layar tancap, kenapa bukan televisi. Nanti kita bersama-sama akan memecahkan masalahnya. Baik, anak-anak hebatku, semangat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Coba tepuk bahagia. Bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Mantap, luar biasa. Nah, anak-anak hebatku, sekarang kita perhatikan ya. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, coba perhatikan PTT-nya Ibu ya. Nah, perhatikan. Perhatikan semua dan simak baik-baik. Hai anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang televisi. Tahukah kamu, televisi pertama kali ditampilkan pada tahun 1925 di Royal Institute London. Penemu yang berhasil menciptakan televisi adalah John
Logi Bair. Anak-anak, siapa yang pertama kali menemukan televisi? John Logie Bair. John Logi Bair. Bagus sekali. Nah, beragam jenis acara dapat kita nikmati setiap hari, seperti berita, sinetron, film anak, talk show, acara hiburan lainnya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang di sini yang hobi nonton? Saya, Bu. Semuanya. Saya, Bu. Semuanya pasti suka nonton. Nonton apa? Nonton Upin Ipin, Bu. Bagus. Nah, kalau Upin Ipin itu, iya nak, bagus sekali. Upin Ipin itu juga bagus untuk ditonton untuk usia kita, seperti kita ya, seperti kalian. Itu bagus sekali nak, bagus sekali untuk dinonton itu Upin Ipin, karena Upin Ipin itu biasa membahas tentang pembelajaran di situ. Dia menceritakan tentang pembelajaran di situ. Nah, Noval tadi angkat tangan, kenapa nak? Bu, saya mau bertanya, Bu. Mau bertanya, silakan nak. Apa itu talk show, Bu? Oh iya, bagus sekali. Nah, beragam jenis acara dapat kita nikmati setiap hari seperti berita, sinetron, film anak, talk show, acara hiburan lainnya. Nah, sebelum Ibu menjawab, ada yang tahu tidak apa itu talk show? Hitam putih, Bu. Hitam putih, Bu. Hitam putih, Bu. Dan mata najwa. Seperti tayangan hitam putih dan mata najwa. Wah, bagus sekali, hebat. Hebat sekali. Tepuk tangan dulu, Ibu kasih hadiah nanti ya. Ibu kasih bintang prestasi. Mantap. Nah, Noval. Ibu. Noval, talk show itu tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya. Itu contohnya seperti hitam putih dan mata najwa. Ada yang pernah lihat ya yang hitam putih itu? Pernah, Bu. Iya, Bu. Pernah, Bu. Iya, pernah, hitam putih, mata najwa. Jadi talk show itu adalah suatu jenis acara televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok, di mana mengundang orang-orang atau tamu dan membahas suatu topik tertentu dan dipandu oleh pemandu gelar wicara. Itu adalah talk show. Nah, pernah di hitam putih ada kedatangan tamu dan kebetulan itu salah satu anggota masyarakat yang ada di Kelurahan Balangbaru. Siapakah dia? Penjual bakso. Iya, penjual bakso. Bakso apa lagi nak? Bakso koboi, Bu. Iya, bakso koboi, Mas Koboi ya. Ya, yang jual di depan sekolah. Nah, itu sempat viral itu dan diundang di hitam putih. Nah, hitam putih itu adalah talk show itu, seperti itu. Mata najwa juga. Nah, di situ acara jenis acara televisi, berbincang, berdiskusi. Nah, sudah Noval, sudah mengerti nak apa itu talk show nak? Ya, Bu, sudah. Baik, Noval. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tapi kalian harus bijak dalam menyaksikan tayangan-tayangan di televisi. Tidak semua yang ada di televisi bisa kita tiru. Perhatikan gambar di atas. Gambar apa ini anak-anak? Gambar apa? Orang yang sedang menonton, Bu. Sedang menonton, Bu. Sedang menonton. Sedang menonton. Didampingi oleh orang tua. Orang tua, Bu. Ingat semuanya, anak-anak hebatku, ingat. Kalau kita menonton televisi, jangan sembarang ditonton. Ingat itu anak-anak, sesuaikan dengan umur kalian, usia kalian. Jangan nonton Suami Takut Istri, sinetron,
sinetron yang lainnya atau apa, jangan. Jadi harus nonton di televisi sesuai dengan usia kita, nak, film kartun. Biasa juga pagi-pagi Ibu biasa nonton juga ada di siaran TV itu, bagus sekali di Antv itu, bagus sekali siarannya itu. Saya suka itu nonton kayak membela kebenaran, tidak suka bohong, itu bagus itu. Yang ada sepedanya, yang dibantu dengan sepeda. Siva, Siva. Ada yang suka nonton Siva? Saya, Bu. Ibu juga suka nonton Siva. Ah, itu bagus dinonton itu, nak. Setiap pagi nonton berita juga. Di siaran TV juga, seperti di TVRI itu juga. Biasa ada lomba-lomba, ada ruang guru, membahas pelajaran yang lainnya, ada cerdas cermat. Itu bagus untuk usia kalian. Kita lanjut. Ya, Bu. Nah. Manfaatkan televisi sebagai sumber informasi. Ingat, manfaatkan televisi sebagai sumber informasi. Nah, di mana manfaat dari televisi ini sebagai sarana belajar untuk menambah wawasan dan sebagai hiburan dengan tontonan yang sesuai usia kita, tapi tetap harus dengan pendampingan orang tua. Nah, kalau siapa yang sering didampingi orang tuanya menonton? Saya, Bu. Saya, Bu. Betul. Harus didampingi ya anak-anak kalau kita menonton. Jangan asal menonton ya, baik di televisi, baik di HP, hati-hati ya, hati-hati yang di HP. Ingat, jangan sembarang nonton. Cari tentang pembelajaran. Oke, anak-anak hebatku? Ibu biasa sibuk ya orang tua, Bu, jadi biasa nonton sendiri, Ki. Iya, nak, enggak apa-apa, nak. Kalau nonton sendiri itu enggak apa-apa, itu kembalikan lagi pada diri kita. Ya, yang mana yang seharusnya yang kita nonton, nak. Paham? Iya, Bu. Baik. Iya, Bu. Terima kasih, nak. Baik. Ayo semuanya. Tepuk bahagia. Mantap, luar biasa. Nah, anak-anak hebatku, setelah mengamati tadi, maka kita bersama-sama berdiskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Silakan dijawab dan tuliskan hasil diskusi kalian di LKPD. Ya, silakan kerja LKPD-nya, nak. Jawab pertanyaan yang Ibu tampilkan ini ya. Dijawab di LKPD-nya ya, nak ya. Yang Ibu sudah bagikan melalui WA, silakan, nak. Dijawab. Ayo anak-anak hebatku. Bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Nah, kedua, bagaimana cara kita menyikapi banyak dan beragamnya informasi yang berasal dari televisi? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Ayo anak-anak, kerjakan di LKPD-nya, nak. Ayo, semangat ya menulisnya.
Ayo nak, di-mute dulu nak, awas suaranya, di-mute dulu ya. Sudah, Mi, Bu. Sudah, Bu. Ya, sambil tunggu yang lain ya. Yang sudah coba perhatikan sambil kita tunggu yang lain ya. Selesai, tunggu ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya nak, baik. Oke, sudah selesai semua sayang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Oke, baik. Oke, kita akan bahas ya. Oke, pertanyaan pertama. Coba perhatikan LKPD-nya. 1. Bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Ayo, ada yang bisa? Sebagai sumber informasi, Bu. Ya, coba. Andi Tenri Ratu, silakan nah dibaca. Informasi, Bu. Sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi, ada yang lain? Saya, Bu. Novel, silakan Novel. Sebagai sarana belajar untuk menambah wawasan. Iya, bagus sekali, mantap Novel. Ada yang lain? Ada yang bisa tambahkan? Saya, Bu. Siapa? Oke, Irham, coba Irham. Irham, coba Irham nak. Sebagai hiburan dengan tontonan yang sesuai ya kita, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Nah, yang pertama, sebagai sarana informasi. Yang kedua, sarana belajar untuk menambah wawasan. Yang ketiga, sebagai hiburan dengan tontonan yang sesuai usia. Bagus semua, tepuk tangan dulu. Bagus. Oke, kita lanjut di nomor 2. Bagaimana cara kita menyikapi banyak dan beragamnya informasi yang berasal dari televisi? Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Mentari. Apa Mentari? Ikutilah media televisi yang terpercaya, Bu. Iya, bagus. Ikutilah media TV yang terpercaya. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Nafisa. Ayo, Nafisa. Memeriksa judul dari berita, Bu. Memeriksa judul dari berita. Iya, bagus. Ada yang lain? Oke, Nur Aisyah. Dengan melakukan cross-check dampak positif. Oke, bagus semua jawabannya. Tadi anak-anak ada yang menjawab, ikutilah media TV yang terpercaya. Terus yang kedua, memeriksa judul dari berita. Bagus, Nafisa. Terus yang ketiga, Aisyah tadi menjawab dengan melakukan cross check ya, dengan dampak positif. Artinya di sini anak-anak harus positif ya. Oke, lanjut ke nomor 3.
Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Nafisa. Apa Nafisa? Menjadi sarana pembelajaran tambahan, Bu. Menjadi sarana pembelajaran tambahan. Pembelajaran Bagus, mantap, tambahan. Nafisa. Luar biasa, Nak. Yang lain? Ada yang bisa Saya, tambahkan? Bu. Saya, Bu. Oke, Mentari. Membantu memperluas wawasan, Bu. Membantu memperluas wawasan. Nah, itu tadi dampak positif. Sekarang dampak negatifnya. Ada yang bisa dampak negatif? Saya, Bu. Bilal, coba Saya, Bu. Bilal. Mengurangi waktu belajar, Bu. Mengurangi waktu belajar. Ayo. Siapa yang sering ada tugasnya, nonton dulu baru belajar. Siapa yang tunda-tunda kerja tugasnya? Ayo. Saya, Bu. Iya. Iya. Anak-anak hebatku harusnya kalau ada tugas seperti begitu yang diberikan oleh ibu guru, langsung dikerja. Jangan nonton dulu. Jangan main HP. Ya, Nak ya? Bu. Mantap. Oke, ada yang lain dampak negatifnya, ada yang bisa sebutkan lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Novel. Apa Novel? Negatif, Bu. Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk belajar. Wah, seperti film bagus. sinetron. Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk pelajar seusia kalian. Nah, jangan menonton atau tontonan yang bukan seusia kalian ya. Kayak tadi ada di film-film sinetron. Jangan mamanya nonton, ikut juga nonton. Tapi enggak apa-apa selama ada orang tua yang mendampingi kalian. Dan selama itu juga tontonannya bersifat positif. Oke? Nah, oke anak-anak. Nah, itu tadi yang dibahas tentang PTT yang Ibu tadi jelaskan ya. Ada 3 pertanyaan tadi di situ yang kalian tulis di LKPD kalian. Oke, baik. Semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Ayo kita Masih, Bu. sama-sama. Tepuk bahagia. 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 Ayo semangat. Yang jaringannya tidak bagus, enggak apa-apa Nak ya. Kita berdoa semoga hujannya berhenti. Ya, amin. Amin. Baik anak-anak hebatku. Sekarang setelah menjawab tadi LKPD-nya. Nah, kalian sudah berdiskusi tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu. Apakah kamu tahu siapa yang pertama kali menemukan televisi? Saya, Bu. Siapa? Kan lagi baik, Bu. Siapa? Kan lagi baik. John Logibair. Bagus, mantap. Nah, Ibu punya kuis. Yang bisa menjawab kuis Ibu kasih hadiah. Siap-siap? Siap. Siapakah tokoh penemu listrik? Apa? Kyle Faraday. Apa tuh? Oh, mantap. Semuanya dapat hadiah. Ternyata masih ingat ya. Tokoh penemu listrik yaitu Kyle Faraday. Mantap, luar biasa anak-anak hebatku. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita perhatikan ini ya. Nah, perhatikan bacaan di atas anak-anak hebatku. Ayo, di sini ada judul bacaan Si Kotak Ajaib. Nah, di sini terdiri dari beberapa paragraf. 4, Bu. Bagus sekali, ada 4 paragraf. Nah, silakan kalian baca. Coba Nafisa. Nafisa baca di paragraf pertama Nafisa.
Nafisa, Ya, Bu. silakan baca paragraf pertama, Nak. John Logie-Baird di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang di Royal Institute London. Untuk pertama kalinya pada tahun 1925 seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Oke, bagus. John Logie-Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti ini. Bagus. Oke, paragraf kedua, coba Mentari baca. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Iya, bagus. Bagus sekali Mentari cara membacanya, Nak. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Oke, lanjut. Paragraf ketiga. Ayo Bintang, Cahyo, silakan. Bintang, paragraf Sinyal ketiga, Nak. tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Iya, sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Bagus sekali Bintang. Lanjut, paragraf keempat. Bilal, ayo Bilal. Jadi, televisi adalah semua media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai besar yang mampu mengubah
peradaban warna, peradaban dunia. Oke, bagus. Nah, paragraf keempat. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Wah, bagus, hebat sekali cara membacanya semua anak-anak. Semangat! Semangat. Yo, semua semangat. Tepuk bahagia. Bahagia. Semua. Nah, anak-anak hebatku, sampai di sini ada yang ingin bertanya, anak-anak hebatku? Ada yang ingin bertanya, Nak? Tadi Aisyah angkat tangan, kenapa Nak Aisyah? Bu, apa itu televisi hitam putih, Bu? Wah, bagus. Bagus, Nak. Apa itu televisi hitam putih? Sebelum kita bahas apa itu televisi hitam putih, Ibu mau tanya dulu. Ada yang pernah lihat bentuk televisi hitam putih? Enggak, Bu. Enggak pernah, Bu. Ada yang pernah lihat? Tidak. Tidak? Nah, sekarang baik Ibu akan jelaskan televisi hitam putih itu yang seperti bagaimana, Nak? Nah, anak-anak Besar hebat. tabungnya, Bu. Ya? Yang besar tabungnya, Bu. Berarti pernah lihat? Ada tabung. Ya, Mentari? Ada tabungnya, Bu. Warna filmnya, Bu, warna putih. Ada tabungnya hitam warna putih. Nah, pertanyaan Ibu, ada yang pernah lihat tidak yang namanya televisi hitam putih? Yang mana televisi hitam putih itu? Pernah. Pernah. Nah, anak-anak, nah televisi hitam putih ini saya sedikit Ibu cerita ya. Kalau Ibu waktu kecil seusia kalian punya televisi di rumah itu masih hitam putih. Itu masih hitam putih, Nak. Hitam putih itu gambarnya seperti tabung besar. Tabung besar. Terus untuk ini, ayo coba perhatikan dulu ya. Coba perhatikan ini, nah. Tunggu ya. Ibu kasih contoh televisi hitam putih. Sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah lihat, Nak? Sudah. Seperti ini televisi hitam putih. Ibu, Ya. Bu ada televisi gitu di rumahku. Oh, ada Saya televisi. juga, Bu, ada. Nah, ini nah yang namanya televisi hitam putih, televisi dulu anak-anak sayangku. Tidak ada warna. Tidak ada warna-warni televisinya. Yang ada warnanya di televisi itu cuma abu-abu, warna putih. Itu tidak berwarna. Jadi kalau kita nonton itu tidak berwarna dia. Nah, malah pernah itu ada booster, ada kotak kecil itu disimpan di atas untuk mencari siaran. Nah, pada saat Ibu kecil waktu seperti kalian itu cuma televisi yang seperti ini Ibu nonton. Itu pun biasa Ibu nonton di rumah tetangga. Karena di rumah tetangga sudah banyak siarannya. Kalau yang di sini ini cuma satu siaran. Misalkan di sini cuma siaran TVRI. Nah, cuma satu siarannya saja di sini. Sudah lihat yang namanya televisi hitam putih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini televisi warna.
Oke. Televisi berwarna. Nah, ini dia televisi berwarna seperti ini. Nah, ini beda. Kalau yang seperti ini ada sudah semua di rumahnya? Ada, Bu. Adalah. Ada. Kalau seperti ini ada televisi warna. Nah, itu tadi bedanya hitam putih dan televisi warna. Aisyah, sudah nak? Sudah tahu nak yang mana televisi hitam putih dan yang mana televisi warna nak? Sudah, Bu. Iya, baik anak-anak hebatku. Ayo semangat. Tepuk bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. bahagia. Mantap anak hebatku. Harus bahagia nak ya, harus semangat. Nah, setelah tadi kalian membaca teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Nah, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada LKPD yang telah dibagikan. Ayo, silakan. Silakan kerjakan. John Logie Bird lahir di Oke. Nah, ini nak, ada tadi ini LKPD-nya yang seperti ini. Ya, Bu. Iya, silakan nak. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ayo. Di paragraf pertama, topik masalahnya apa? Paragraf kedua, paragraf ketiga, ayo. Sudah, Bu. Oke, kita tunggu temannya yang lain. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Temannya yang lain. Sudah, Bu. Ayo, kita tunggu temannya yang lain. Sudah, Bu. Ya, tunggu temannya yang lain ya. Sudah, Bu. Ya, tunggu temannya yang lain. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua. Nah, setelah kalian tadi membaca teks dengan teliti, ayo kita bersama-sama mendiskusikannya ya. Apa topik masalah pada paragraf 1? Ayo, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Novel, coba Novel. John Logie Bird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya ia menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bagus sekali. Nah, ada yang lain, Nak? Fatima? Ayo Fatima. Satu, prinsip kerja televisi secara umum adalah pengubah sinyal
elektronik dan magnetik menjadi gambar. Iya, itu tadi paragraf 2, paragraf 2. Nah, sekarang kita masih bahas tentang paragraf pertama. Nah, paragraf pertama topik masalahnya apa? Nah, tadi Naufal sudah jelaskan bahwa di paragraf pertama topik masalahnya itu adalah apa? Coba ulang Naufal, semua teman-temannya mendengar. John Logie Baird lahir John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus. Oke, mungkin jaringannya Naufal kurang bagus. Ayo Nafisa, coba Nafisa. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Oke, bagus. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888, di mana penemu yang pada kesempatan kali menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Jadi topik masalahnya itu membahas tentang siapa penemu televisi. Oke. Paragraf kedua. Deret penjelas, ayo siapa yang bisa? Bilal. 1. Prinsip mengubah sinyal dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kedua, sinyal berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat. Oke, bagus sekali Nak Bilal di deret penjelas bahwa di sini di paragraf kedua prinsip kerja televisi secara umum dijelaskan di sini adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara, di mana sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Oke, kita ke paragraf ketiga. Ayo, Ummu Mutmainnah. Ya, Bu. Ya, coba Ummu Mutmainnah di paragraf ketiga, ayo. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar, bergerak berdasarkan suara. Iya, bagus sekali. Di paragraf ketiga itu dijelaskan bahwa televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Nah, tadi itu dalam bentuk hitam putih dan berwarna sudah dijelaskan ya. Bentuk televisi yang mana tadi pertanyaan dari Nur Aisyah, televisinya bentuknya hitam putih yang mana dan yang berwarna yang bagaimana. Oke, baik anak-anak hebatku. Nah, kita lanjutkan ya. Coba kita perhatikan di LKPD-nya. Nah, ini dia. Perhatikan, Nak. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Ayo anak-anak hebatku. Coba kalimat bercetak miring. Coba. Yang mana kalimat bercetak miringnya? Saya, Bu. Coba perhatikan dulu dari teks bacaan tersebut. Ayo. Ayo perhatikan teks bacaannya. Bintang.
Ayo perhatikan teks bacaannya, Nak. Di teks bacaan itu terdapat kalimat yang bercetak miring. Silakan ditulis ya. Bu, maaf Bu, jelek jaringanku Bu. Iya, Nak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita berdoa mudah-mudahan jaringan kita bersahabat pada hari ini. Di luar hujan deras. Semangat dulu, semangat dulu, semangat. Tepuk bahagia. Bahagia, bahagia. Semangat semua, semangat. Ayo, semangat. Ayo anak-anak, silakan cari penggalan-penggalan kalimat yang bercetak miring pada teks tadi. Ayo, silakan ditulis di LKPD-nya ya. Sudah, Mi, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Iya. Oke. Nah, tadi sudah ditulis ya penggalan-penggalan kalimat bercetak miring. Ada yang sudah temukan? Oke, bagus. Yang sudah temukan, silakan dibaca penggalan-penggalan yang bercetak miringnya. Nur Aisyah, ayo Nur Aisyah. Dia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Iya, bagus. Nah, yang bercetak miring tadi dia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Oke, ada lagi yang bisa temukan? Saya, Bu. Saya, Andi Bu. Tendri Ratu. Ayo, Andi Tendri Ratu. Seharusnya tidak ada kata pada kesempatan itu. Langsung saja Bu, penemu yang untuk pertama kalinya. Iya, bagus sekali. Nah, yang kedua di situ di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk pertama kalinya. Iya, kita yang lain, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Mentari. Saya, Bu. Lalu televisi kemudian terus berkembang, Bu. Iya, ya bagus semua. Ya coba perhatikan, sudah lihat semua PTT-nya Ibu? Sudah lihat? Sudah, Bu. Iya, ini yang pertama kali. Sudah Bu. Ini satu. Yang mana lagi kira-kira? Tadi sudah dibacakan oleh Ratu. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke. Tadi lalu televisi kemudian. Wah, lalu televisi kemudian. Ada yang lain? Masih ada anak-anak hebat? Masih ada? Masih ada yang bercetak miring? Ayo lihat. Masih ada, Nak? Tendri Ratu, masih ada, Nak? Masih ada Bu, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah Ibu blok di sini. Nah, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Penemu itu siapa, anak-anak? Yang penemu itu siapa? John Logie Baird, Bu. Wah, mantap Mentari. Tepuk tangan dulu untuk Mentari dulu. Tepuk tangan. Wah, hebat. Penemu itu siapa? John Logie Baird. Bagus sekali Mentari. Iya, anak-anak hebatku, anak-anak sayangku.
Nah, sekarang setelah mengisi LKPD-nya semua, Ibu akan berikan evaluasi ya. Kita akan mengerjakan evaluasi. Ayo, naikkan buku tulisnya anak-anak. Silakan, ada evaluasi yang harus kita kerjakan ya. Ayo, silakan dikerja. Ditulis di buku tulisnya ya, Nak ya. Buku tulis apa, Bu? Buku tulis tematik. Ayo silakan tulis. Soal evaluasinya ada 5 nomor. Silakan dikerja, Nak. Ya anak-anak, sudah semua, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Silakan kita bahas ya bersama-sama. Oke. Nomor 1. Coba Andi Tenri Ratu. 1. Jelaskan pengaruh televisi terhadap dunia pendidikan yang kamu rasakan. Jawab. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, Bu. Iya, bagus sekali. Pengaruh televisi terhadap dunia pendidikan yang kamu rasakan yaitu menambah pengetahuan. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Mentari, ada yang lain Mentari? Saya, Bu. Aisyah, apa, Nak? 2. Jelaskan dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat. Positif, ya. Kan informasi lewat televisi. Negatif, malas melakukan aktivitas lainnya. Bagus. Kalau negatifnya, Nak? Negatif, malas melakukan aktivitas lainnya. Positif? Positif, mendapatkan informasi lewat televisi. Iya, bagus. Ada yang lain? Ada yang bisa tambahkan, Noval? Noval, ayo, Nak, nomor 2. Dampak positif dan negatif. Positif sebagai sarana penambah. Negatif, menurunnya kesehatan mata. Menurunnya, iya kalau kita nonton ya. Kalau kita nonton terlalu lama, ya mata kenapa? Menurunnya kesehatan mata. Itu makanya biasa ada yang anak-anak suka memakai kacamata gitu. Oke, terus lanjut kita nomor 3. Saya, Bu, nomor 3.
Iya, baik. Ayo, Nak. Bagaimana cara kamu menyikapi tontonan yang beragam yang ditayangkan setiap hari? Ikutilah media televisi yang terpercaya, Bu. Iya, bagus sekali. Semua hebat ya jawabannya. Oke, nomor 4. Bilal. Bilal, nomor 4, Bilal. Bilal, nomor 4, Nak. Ayo. Irham, ayo Irham. Nomor 4, Irham. Informasi apa yang kamu ketahui setelah membaca teks eksplanasi yang berjudul di kotak ajaib? Jawab. Ya. Penemu televisi adalah John Logie Baird. Televisi merupakan media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Irham dulu. Tepuk tangan dulu untuk Irham. Oke, bagus sekali. Nomor 5. Ayo, siapa yang bisa nomor 5? Saya, Bu. Fatima cantik. Nomor 5, sayang. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil pada teks eksplanasi tersebut? Jawab, yaitu dapat mengetahui informasi penting dalam setiap paragraf, seperti topik, masalah, atau topik penjelas. Iya, bagus sekali Fatima. Tepuk tangan dulu anak-anak hebatku. Ayo. Tepuk bahagia. Bahagia. Mantap anak-anak hebatku. Nah, baik anak-anak hebatku. Untuk hari ini kita sudah mengerjakan tes evaluasi ya. Sudah menulis tes evaluasi. Nah, setelah ini ada anak-anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oke, Ratu. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1925, Bu. Iya, bagus. Televisi ditemukan. Nah, ini dia. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird. Nah, manfaat televisi untuk memberi informasi, mendidik, menghibur, dan media penambah pengetahuan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa televisi itu dengan menonton televisi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, di sini juga kita mencari informasi penting dari teks eksplanasi dalam setiap paragraf. Nah, baik anak-anak hebatku, untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Dan sampai ketemu pada hari esok, kita dalam pelajaran tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Ayo, semuanya ya. Harus semangat.
semangat sekali hari ini, bagus semua. Nah, anak-anak hebatku, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya, tema 3 dan subtema 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pagi. Bahagia, bahagia, bahagia. Semangat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.